pusing mata. Nah, apa sih? Apa sih dipusingin? Masa nggak ada habisnya pusing? Minum Botrek dong. Ya dibilang migrain bukan migrain. Tapi Oh, migrasi kali. kalau migrain kan Kepala sebelah. kepala sebelah gua udah nggak hidup kali kepala sebelah. Maksudnya dibilang migrain tapi bukan migrain. Apa itu? Dibilang nggak ada duit tapi memang ada dompet. Ada gitu. dompet. Nah itu kenapa ya nggak ada duit? Orang jual dompetnya doang kadang-kadang dompet. Kita mau beli tapi ya nggak ada duitnya Ya gimana? sama kayak Bikin amplop. pusing juga itu. Orang jual amplop. Iya, Gak isi. nggak isinya. Sama. Bikin pusing itu. Masalah itu. Masalah juga. Apalagi mau lebaran nih. Nah apalagi mau lebaran kayak gini tuh. Yang cari kan sekarang Ini udah setengah mau Ramadan Ramadan. Iya, ini 10 Ramadan. 10 Ramadan. Jadi Udah ketar-ketir orang pusing nih. Kemana takdir nih? nih udah mulai godaan tuh iman dan godaan tuh udah semakin apa nih Mas? Nah, Iman dan Amin itu berantem itu. Iya. Si Amin pusing pikirin buat si Aminah. Udah mulai pecah. Iya buat Aminah. Si Iman ya ketinggalan dia. Iman. Imannya di sana di Tangerang. Oke. Sahabat, kita lupain dulu pusing dikit. Nah, memang masalah tuh nggak ada pernah selesai ya. Jadi sahabat Bram, Oki Bram obrolan kita bersama Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bram, ya, kali ini ya, kita jumpa lagi dalam tema apa ya? Masalah. Masalah. Masalah apa masalah? Ya, masa lalu. Oh iya. Ya, masa gua. Itu lagunya masalah sih, gue. itu lagunya itu yang ngebor itu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Iya. Masa lalu, masalah gue. Masa bodoh. Masa bodoh. Masa Ya. bodoh. Yang penting lebaran jadi nggak jadi. Tetap jadi. Mau lihat mana kayak tetap aja deh lebaran nggak peduli. Iya, mau orang ada masalah. Ada lebaran menyambut Fitri, ada lebaran. Ada lebaran. Badannya jadi gede semua. Iya. Itu yang hasil dari puasa lebaran, bukan mengerucut tapi lebaran. Tapi saya sih kalau lagi puasa tetap aja tadinya agak gemuk dikit, ya begitu Ramadan ketahuan kurusnya gitu. Tapi ada orang tambah Ramadan kok dia tambah gemuk. Jadi luberan ya. Iya, lebaran benar-benar lebaran. Benar lebaran. Perutnya udah jalan. Pada lebar semua itu. Aduh. Aneh juga bingung tuh dia. Tapi kantongnya nggak lebar. Iya. Perutnya, badannya pernah lebar. Kayak apa? Karet kena minyak. Itulah. Iya, Itulah masalah. Iya. Masalah dan masalah. Iya, aneh bingung juga tuh masalahnya tuh kok puasa makin gemuk. Padahal kan puasa bisa jadikan buat dia semacam kayak diet baik, Islami, sehat, sumu tasihu. Jadi antar semua kan lagu kamu puasa ada lebih baik buat kamu, buat kalian. Tapi malah bukan baik buat dia, malah buat orang lain. Iya. Katanya nih puasa buat melatih orang yang sana yang sedang kelaparan, kita melatih merasa kelaparan. Pas buka, bukan kelaparan namanya. Dia yang kelaparan cari-cari ini, yang cari makanan buat masalahnya pagi hari. Lagi sahur gitu. Begitu pas imsak kleker dia. Huruf Z keluar. Johor bangun sholat. Habis sholat itu namanya tuh dia tidurnya puasa kan emang ibadah. Tapi kalau tidak keterusan kepanjangan, itu jadi latihan untuk mati namanya. Gitu. Iya, orang dia panjang mulu dikit tidur. Apa nih? Itu ngapain ketemu? Latihan untuk mati. Katanya kalau udah terbiasa kan udah siap nyambut mati. Salah kaprah. Itu dia alasannya, ada aja alasannya dah. Nah, begitu azan maghrib dia ngancem, puasa ngancem gitu. Kolak apa aja diembat, gorengan dimakan. Iya. Untung bukan gorengan dimakan. Gorengan. Nah, ini masalah juga tuh sebenarnya. Kalau di daerah Jakarta itu masalah, tapi kalau di Jawa masalah itu. Udah nggak masalah itu dah. Iya. Semua sebab mas itu. Iya. Jadi sekarang ini pertama masalah keuangan ya, ekonomi pengaruh kita sekarang ini kondisi ini. Terus juga yang kedua nih orang mau pulang kampung nggak boleh. Nggak mau pulang kampung nggak boleh. Udah gitu sholat Id juga nggak boleh. Tapi kenapa ya?
yang jadi pertanyaan tuh tempat rekreasi, mal-mal Dibolehkan. buka. Dibuka. Gitu. Nah, lu Terus Masalahnya- tenaga asing malah dibuka bebas. Nah. Masalah di mana masalahnya? masalahnya buat kita ya udah Nah, nih. itu dia. Pribumi. Pribumi nih. Nah. Makanya sekarang pribumi jadi pri. Perih banget. Perih banget. Perutnya udah perih, Iya. kantong Pri perih. bumi. Pri. Bukan pribumi, pri bumi itu dia. Nah, menyikapi masalah ya, memang semua orang punya masalah. Oh, itu pasti. Dia kecil pun udah masalah. Ketika lahir, ketika dia lahir nyusahin dah, dia nangis. Karena nggak dipukul apa nangis. Diawali dengan nangis. Iya. Bukan diawali dengan Dan ketawa. Itu ketawa. Ceprot. Ah, itu baru bukan masalah. Ajaib. Nah, Lahir dalam nangis memang berarti masalah. dunia ini tempat masalah. Langsung Begitu sedih bayi dia. Lahir ceplotnya nangis gitu. Itu Coba tanda lo ketawa. masalah. Ya Allah begini dunia dia nangis ya kan. Tapi kalau dia ceplot, wah bidannya pada kabur ya. Berarti ini luar biasa, udah siap menyambut kegembiraan sampai dia matang. Kenapa seperti itu setiap bayi lahir dia nangis karena dia tahu bahwa wah, dunia ini tempatnya penderitaan. Tempatnya penuh penderitaan, masalah mulu. Makanya ibunya kadang dia senang melahirkan anak, tapi sedih juga ketika melahirkan. Ntar kalau gue ini nggak bisa membesarkan anak dengan baik, kasihan aku, masalah buat dia tuh, pikiran lagi. Karena gembira tapi sedih. Misalnya nanti dia besar gimana, ini gimana, terus pikirin. Padahal kan masih baru lahir pikirin bagaimana nasib dia ntar besarnya. Itu karena masalah udah muncul ketika belum lahir masalah. Pernikahan belum nikah masalah, nyari jodoh masalah. Dapat jodoh nikah Pokoknya masalah lagi buat dunia nyari. itu emang masalah. Serba masalah nggak bisa. Jadi bagaimana kita bisa mensikapi masalah? Tapi masalah bisa happy kalau jalan dengan dengan baik dan karena Allah semua jalan. Ditopang dengan keimanan. Kalau kita punya punya masalah, ibadah, terus keimanan kita kira nggak berbaiki, lemah kan, iman itu yazid wa yanqus. Nah kalau iman kita lemah dan merosot terus, akhirnya jelas putus asa. kalau kita putus asa, asanya putus sudah. Kalau kita dekat dengan Allah, makin dekat, Allah tuh masalahnya jadi baik buat kita. Allah berikan kebaikan, hayatan tiba. Hayatan. Kan ada kan? Iya. Barang siapa yang beriman, laki-laki teman-teman, ya, jangan berikan dia apa? Dan dengan beramal soleh, berikan apa? Kehidupan yang baik. Iya. Man amil solihan, Jadi, zakain aunsa, sikapilah. wala nuqiyanahu hayatan thayyibah. Iya. Kehidupan baik. Itu masalah, tapi masalahnya dijadikan bentuk dan kebaikan dan bahagia Allah berikan buat orang yang ada masalah dengan rasa ikhlas dan karena iman. Jalani ya Allah, ini semua karenamu ya Allah. Yakin apa yang ada yang kau berikan adalah bagian dari persiapan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Yang sebenarnya ada bagian Allah simpan buat kita nanti. Walaupun ada bagian dunia hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah ada, pasti itu yakin. Tapi ada lagi yang di akhirat ini lebih besar. Intinya setiap masalah itu semuanya ada solusinya. Ada solusi. Asal kita bisa mensikapinya mensikapi masalah itu dengan iman, baik, dengan keimanan dan redo. Jangan putus asa. Redo dengan ketika putus asa maka jauh itu terlepas dari rahmat Allah. Putus asa dosa. Kan ada doa nih, ada lagunya. Jajan kerja. Putus asa dosa, bunuh diri, mati. Iya. Ya mati lah orang bunuh diri. Iya. Itu jasanya harga tuh. Udah bunuh diri lagi. Mati, bunuh diri lagi. Apaan tuh? Bunuh diri. Ya, orang bilangnya kalau udah mati bunuh diri nggak ada bunuh diri. duduk juga. Bunuh diri. Dia bunuh tidur, bunuh diri. Iya, walaupun sampai rebahan tusuk badannya, bunuh diri juga. Padahal duduk di rebah, baring. Aneh juga tuh orang bahasa bunuh diri. Jadi masalah juga itu. Masalah juga. Waduh. Nah intinya masalah itu bisa diatasi dengan kita dekat kepada Allah, tingkatan keimanan, ketakwaan, insya Allah ya, dengan berdoa karena kan kepada Allah. masalah itu kan tetap ada, tapi supaya masalah nggak jadi panas, tapi turun dengan tingkat kepanasan jadi sejuk, hati kita tuh harus dekat dengan Allah. Dengan ingat Allah. Coba, kalau makin dekat dan makin ingat Allah, hati itu tenang. Walaupun masalah ada. Di berita-berita kan media ketika orang bermasalah tapi dia tidak bisa mensikapi dan karena dia tidak ada iman. Pertama nggak punya, mungkin dia piring terbang. Karena dia jauh dari Tuhannya, tapi dekat dengan hantunya. Dan Tuhannya jauh. Padahal dengan dekat sama Allah, karena dia sering punya Tuhan.
zikir selalu. Ya Tuhan. Hantu. Iya, makanya ala bi zikrillah Tatmainul qulub. Itu masalah bisa selesai kalau kita selalu dekat sama Allah, yakin ya Allah. Karena dekat dengan Allah, karena yang membuat kita tenang tuh Mungkin karena dosa juga. Dosa yang sifatnya kita akui bahwa itu bisa membuat kita berat. Seorang mukmin itu seperti gunung di atas kepala, tapi orang yang munafik si lalat di hidung, di tepis. Nah, masalahnya dia mau gak merasakan semua perbuatan dia itu yang membuat dia jadi susah, jadi masalah. Apa karena dosa untuk introspeksi atau karena dia nggak mau tahu dosa itu kan nggak kelihatan, mumpung masih hidup. Dia pikir setelah bunuh diri dia nggak akan selesai masalah. Padahal masalah selesai kalau di dunia selesai, tapi di akhirat itu yang dia nggak yakini. Karena dia tidak mempunyai keimanan. Orang yang mempunyai keimanan, padahal kan Allah selalu gue selesai di dunia, di akhirat kayak dia punya utang nih, dikejar-kejar lu sama tukang kredit, nggak ada, akhirnya dia bunuh diri. Selesai gue bunuh diri deh. Selesai. Emang nggak tapi yang ditinggalkannya? Iya. Padahal kan Allah tuh nyuruh kita masalah itu harus kita cari solusi. Bukan jadi polusi. Polusi dan solasi. Nah, kalau polusi dan solasi ujung-ujungnya nggak ketemu tuh solusi. Ada soalnian. Ya ditambah kotor, tambah rusak pikiran, tambah jadi migrain. Sebelah. Jadi begini, Bram. Jadi setiap kita punya masalah. Nggak ada yang nggak punya masalah. Sampai pasti orang gila pun punya masalah. Itu gara-gara gila. Gilanya itu yang masalah. Coba dia nggak gila pasti masalahnya ada lagi. Nah, bagaimana kita bisa mensikapi masalah dengan baik, terus bisa memperkuat tali keimanan kita. Cuma satu kunci kok. Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Kalau orang takwa, Allah berikan solusi. Makhroja, bukan ini makhroja, bukan si jajami harja. Ya, kayak kalau ada modal takwa, lalakum tatakun dari puasa ini, hasil puasa selama sebulan, insya Allah jadi solusi makhroja. Walaupun solusinya mungkin dalam bentuk yang tadinya dia dikit gundah, yang gundah nggak banyak, jadi reda, yang banyak jadi berkurang. Minimal tuh mengurangi. Kalau habis banget nggak mungkin, karena kita hidup harus dengan masalah, berdampingan dengan masalah. Kalau tanpa masalah nggak mungkin. Orang kalau ada masalah, yakin kita nggak punya hak untuk hidup di dunia. Oke, Bram. Iya. Oke. Jadi alhamdulillah nih, tadi saya kepala migrain pusing karena memang banyak masalah. Ya, sama juga. Tetesan nasihat, saling mengingatkan, saling berbagi. Tawasi. Iya, ternyata kita nggak boleh berputus asa. Setiap masalah pasti ada solusi. Ada solusi. Bagaimana kita mensikapi dan juga bersikap dewasa, dekat matang iman dan jangan coba terus cari aman. Takwa. Allah Subhanahu. Karena emang tadi intinya lewat takwa, Lewat takwa, benar. Makanya kita supaya gampang sampai dan cepat selesai urusan lewat takwa. Nah, betul ada masjid at-taqwa. Udah gitu nanti kalau memang ente mau husnul khotimah ya salat di husnul khotimah. Lah itu. Aku meninggal salat, meninggal di husnul khotimah. Bagaimana ketakwaan itu bisa istiqomah? Istiqomah. Semua serba lengkap. Tapi yang inti kan itu mana masjid. Tapi kalau takwanya benar pada Allah, haqqut tuqati, taklah haqqut tuqati, insyaallah dia akan nyaman hidupnya. Dan wala tamutunna illa antum muslimun, bukan muslimin. Nah, kita jadi muslimin. Nah, itu masalah itu bikin musing, tapi ada solusi. Oke, Bram gitu aja. Oke. Sahabat, itulah obrolan singkat kami berdua dalam Bram. Oke, Bram. Obrolan kita bersama Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.